Kenapa? Satu hari itu 24 jam? Oh, karena dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, itu lamanya 24 jam. Oke. Kenapa satu bulan itu 30 hari? Oh, itu karena satu kali bulan mengelilingi bumi, itu lamanya 30 hari. Oke. Kenapa satu tahun itu 365 hari? Oh, itu karena satu kali bumi mengitari matahari, itu lamanya 365 hari. Oke, sudah jelas. Jadi hari, bulan, dan tahun itu petunjuknya dari benda langit. Yep, sekarang, kenapa satu minggu itu 7 hari? Karena dari hari. Nah ini, minggu atau pekan petunjuknya beda. Satu pekan itu 7 hari, petunjuknya ternyata bukan dari benda langit. Sampai sekarang kan tidak ada yang bilang, setelah kami lakukan pengamatan di langit, kami dapati satu pekan itu ternyata 8 hari. Tidak, Anda salah. Saya sudah cek baik-baik pakai teleskop paling canggih. Satu pekan itu ternyata hanya 5 hari. Jadi sebenarnya apa petunjuknya? Satu pekan itu 7 hari. Yes, petunjuknya hanya satu, firman Tuhan. Asli saudara, Tuhan yang tetapkan satu pekan itu 7 hari. Kapan? Pada saat penciptaan. Sekarang mari kita pikir, sebenarnya sah-sah saja kalau ada yang bilang, bagi kami satu pekan itu cukup 5 hari. Silakan kamu di Indonesia bikin satu pekan 7 hari. Kami di Amerika sudah sepakat, satu minggu itu 9 hari. Kan bisa saja. Tapi kenapa seluruh dunia akui ada 7 hari dalam sepekan? Bahkan nama hari ke-7 di banyak negara bunyinya hampir sama. Ini bukti bahwa kisah penciptaan tetap terjaga. Yes, firman Tuhan sudah pasti terpelihara. Sekarang, mari ibaratkan hari itu sebagai bangunan atau gedung. Untuk ilustrasi, ada satu Tuhan yang baik. Untuk kebahagiaan para hambanya, dia siapkan beberapa hal. Pertama, sumber listrik, itu di bangunan pertama. Bangunan kedua, pusat perumahan. Bangunan ketiga, pusat air minum dan berbagai tanaman. Bangunan keempat, pusat penerangan. Bangunan kelima, pusat berbagai ikan dan burung. Bangunan keenam, pusat berbagai hewan darat. Nah, Tuhan itu bilang ke hamba-hambanya, saya percayakan 6 bangunan ini untuk kalian jalankan. Silakan kalian gunakan itu untuk keperluan dan kegiatan kalian. Tapi tunggu, saya tambah satu bangunan lagi, bangunan ke-7. Bangunan ini berbeda dari yang lain, karena fungsinya itu sebagai tanda peringatan. Peringatan bahwa 6 bangunan sebelumnya itu saya yang buat. Dan juga sebagai peringatan bahwa kalian bekerja untuk saya. Intinya bangunan ke-7 itu adalah tanda kekuasaan saya. Tidak boleh kalian pakai untuk kegiatan kalian. Bangunan ke-7 ini harus kalian hormati, rawat, dan jaga. Jangan sampai rusak atau kotor. Alright, sekarang kira-kira bagaimana kalau ada yang bilang, bos, bangunan ke-7 itu tidak perlu ada. Wah, ini jelas serangan langsung ke Tuhan itu punya otoritas. Atau ada yang bilang, bos bilang bangunan ke-7 itu penting. Tapi bagi saya semua bangunan ini sama saja. Oh, ini parah. Atau ada yang bilang, bos, kita ganti saja. Itu bangunan pertama yang sumber listrik, yang kita bikin jadi bos punya tanda kekuasaan. Terus ini yang bangunan ke-7, kita bikin jadi bangunan biasa. Sip? Ya, sip. Siap Anda berdiri di luar. Saudara, ketika penciptaan bisa saja Tuhan cuma bikin 6 hari. Tapi Tuhan bikin hari ke-7 untuk menjadi peringatan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ia sendiri telah menetapkan harus ada perhentian atau sabat di setiap hari ke-7 untuk mengingat dan mengakui Dia sebagai pencipta. Makanya perhentian untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta ini disebut perhentian hari ke-7 atau sabat hari ke-7. Hari yang Tuhan sendiri buat, jaga, dan kuduskan. Sejak diberikan di Taman Eden, sabat hari ke-7 ini terus terjaga hingga zaman Musa, ketika itu Tuhan tulis di atas 2 loh batu, hingga zaman Tuhan Yesus, ketika ia sendiri menurut kebiasaannya beribadah di sabat hari ke-7, dan terus berlanjut di zaman Rasul-Rasul, yang semuanya menjaga kekudusan sabat hari ke-7. Bahkan di abad-abad pertama, hari sabat tetap disucikan oleh semua orang Kristen. Jadi kalau ada dalih yang bilang sabat hari ke-7 itu bermasalah di zaman Alkitab, no. Saat itu semua orang Kristen merayakan sabat tanpa pertentangan. Terus kenapa sekarang kebanyakan orang Kristen tidak beribadah di sabat hari ke-7? Sejarah mencatat, perubahan sabat hari ke-7 pertama kali dilakukan oleh Kaisar Konstantin di tahun 321 Masehi. Untuk gambaran singkat, waktu itu kan kekristenan berkembang pesat. Nah, Konstantin, si kaisar penyembah berhala, ingin manfaatkan itu untuk dia punya kepentingan politik. Maka jadilah dia masuk Kristen. Bukan karena bertobat, tapi karena politik. Dan terjadilah saat itu, banyak warga Roma juga rame-rame ikut masuk Kristen. Yang parah, mereka punya tradisi penyembahan berhala juga ikut masuk ke dalam gereja. Akhirnya karena kompromi, ajaran murni kekristenan kini tercemar. Patung-patung di kuil berhala kini ada dalam gereja. Patung Dewa Jupiter berubah jadi patung Petrus. Patung Dewa Hermes di gereja berubah jadi patung Yesus. Dan seterusnya.
Termasuk Sabat hari ketujuh pun akhirnya diganti dengan hari pertama yang biasa mereka rayakan untuk menyembah matahari. Ketika Konstantin keluarkan undang-undang tersebut, mereka yang setia pada Sabat hari ketujuh dan ajaran murni Alkitab mulai tersingkir dan akhirnya mulai masuk pada masa-masa penganiayaan. Memang tragis, awalnya umat Tuhan dianiaya dari luar, kini mereka malah dianiaya dari dalam. Apakah tindakan lancang mengubah Sabat hari ketujuh ini dinubuatkan dalam Alkitab? Yes, Nabi Daniel jelas menyatakan, ada sistem kekuasaan yang berusaha mengubah waktu dan hukum. Bahkan masa-masa kegelapan di mana kebenaran firman Allah ini tersegel, juga dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Benar, pada era kegelapan, Alkitab dirantai oleh gereja Roma. Mereka yang mengajarkan dan menerjemahkan Alkitab berakhir terbakar di tiang hukuman. Di era ini setiap orang benar-benar jadi lapar dan haus akan firman Tuhan. Terus sampai kapan tekanan ini berlangsung? Nah, pertanyaan ini juga dilontarkan oleh seseorang di Daniel 8 ayat 13. Dan jawabannya, sampai lewat 2300 hari atau perhitungan nubuatannya 2300 tahun. Ini akan kita bahas khusus, tapi singkatnya 2300 tahun ini titik awalnya itu di tahun 457 sebelum Masehi dan berakhir di tahun 1844. Ya, di tahun 1844 ini banyak orang yang sungguh-sungguh menggali kebenaran Alkitab. Hasilnya, banyak doktrin Alkitabiah yang ditutupi terbuka kembali. Termasuk kebenaran tentang Sabat hari ketujuh yang sekian lama ditekan, akhirnya terpancar kembali. Ini sesuai dengan pekabaran 3 malaikat di Wahyu 14, yaitu pekabaran khusus bagi kita di akhir zaman ini yang memanggil kita untuk menyembah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Di mana kita dapat kalimat ini? Ya, di hukum keempat. Benar saudara, tanda bahwa kita menyembah Allah yang benar, Allah Sang Pencipta, adalah dengan mengakui hari Sabatnya, hari ketujuh. Sekarang semua orang sedang dipanggil untuk menerima tanda Allah ini di dahi mereka, agar mereka menjadi umat Tuhan yang aman dari tanda setan, yang juga akan dipaksakan ke semua orang. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana dengan Kolose 2 ayat 14 yang bilang Sabat itu adalah bayangan salib Yesus? Saudara tahu, hukum upacara itu terdiri dari hari-hari raya, seperti Paskah, roti tak beragi, pendamaian, pondok daun, dan seterusnya. Untuk rayakan hari-hari raya ini, tentu saja ada perhentian atau Sabat. Jadi Sabat-Sabat yang membayangkan Kristus sebagai korban penebusan, itu berbeda dengan Sabat yang merayakan Kristus sebagai Allah Pencipta. Ketika Yesus sudah menebus kita, tidak perlu lagi ada perhentian untuk membayangkan pengorbanan Kristus. Tetapi perhentian atau Sabat untuk merayakan Kristus sebagai Allah Pencipta, itu tetap berlaku selamanya dong. Terus bagaimana dengan ayat yang bilang Yesus meniadakan Sabat? Sebelum masuk ke penjelasan, kita perlu pahami dua hal penting di sini. Pertama, melanggar Sabat itu dosa. Nah, Yesus tidak pernah bikin dosa. Jadi Yesus tidak pernah melanggar Sabat. Kedua, Sabat itu hukum Allah. Dan Yesus sendiri bilang, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi." Dengan kata lain, meneguhkan. Jadi Yesus langgar Sabat? No. Yesus meniadakan Sabat? No. Oke, mari lihat situasinya dari ayat pertama. Di sini orang Yahudi sedang menuduh Yesus melanggar Sabat. Alasannya, Yesus menyembuhkan orang. Jadi masalah utamanya adalah penyembuhan pada hari Sabat. Yesus bilang boleh berbuat baik pada hari Sabat. Orang Yahudi bilang tidak boleh. Ini aneh sekali. Yang bikin Sabat siapa? Yang protes siapa? Tuhan Yesus bikin Sabat hari ketujuh untuk jadi hari kenikmatan. Tapi orang Yahudi bikin itu jadi hari penuh beban. Nah, tradisi buatan manusia yang membebani hari Sabat inilah yang Tuhan Yesus hilangkan. Ini sesuai dengan bahasa aslinya, Leo, yang artinya melepaskan atau membebaskan. Maksudnya jelas, Tuhan Yesus membebaskan Sabat dari ikatan tradisi yang telah membebani umatnya turun-temurun. Simple. Saudara, di tengah banyaknya Allah palsu saat ini, bagaimanakah kita bisa memastikan kita sedang menyembah Allah yang benar, Sang Tuhan semesta alam? Yes, dengan menguduskan Sabat hari ketujuh, hari peringatan penciptaan, tanda Allah sebagai pencipta. Tuhan Yesus memberikan kita Sabat hari ketujuh untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Ini adalah hari penuh berkat dan penuh bahagia. Masalahnya, setan si musuh membenci Tuhan dan membenci hari Sabatnya. Dia mau semua orang ikut membenci hari Tuhan ini. Tantangan bagi kita saat ini sama seperti yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari pilih keselamatan, mari pilih Kristus Tuhan. Amin.